يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan rahmat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ini malam kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir sebagai hamba pilihan di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah satu-satu hanya harapan kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Komplek Arai Pinang yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, imam-imam kita, orang tua kami, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Le sehat Bu? Bapak Ibu le sehat? Alhamdulillah. Kita syukuri karunia Allah, nikmat Allah yang masih Allah titipkan kepada kita. Pada hakikatnya kita ini adalah hanya hak pakai, bukan hak milik. Itu tasawuf itu. Kita ini pada hakikatnya adalah hanya hak pakai. Mata, telinga, tangan, kaki, kesifatan, kodrat, iradat, sami', basar, kalam, sedualanya itu hanya hak pakai. Suatu saat nanti yang punya akan jemput, akan ambil. Kita tidak ada apa-apa.
Kini lah mulai terasa cie-cie. Dulu rambut putih ya. Rambut putih ya. Oh betul nak kan tua ibu dah. Dulu rambut hitam, kini lah mulai putih cie-cie. Lah banyak. Masya Allah. Ambo yo lah batabu lah kau. Dulu matuh ndak tangguang tarangnya doh, nampak jaleh tanpa kacamata. Kini lampik. Lah banyak lo kacau ke. Indak je nampak doh. Begitulah lah mulai. Dulu badan kuat 50, 60, 70 kilo lasuh saja malenggang saya. Ambo kerajaan ambo kan mangkek padi dulu tu. Pernah di kampung tu dulu, sawah, je upah sawah orang. Awak orang kampung aja bu. Lasuh saja tu. Kini 30 kilo, 20 kilo angki-angkian bu yang tu. Galon cik saja lambu ambuin. Dah telok lah, cukup ke 2, 3 dah lebih lah tu. Ya memang sudah mulai ditarik. Selagi Allah titipkan kini masih ada bagi kita, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk taqarrub, mendekat kepada Allah dengan jalan ibadah. Itu kuncinya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, barale awah selesai pesta demokrasi kemarin. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah, ambil manfaat, ambil kebaikan di dalamnya. Berbeda itu biasa dan itu sunatullah. Awak pasti berbeda. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, seorang ayah dan ibu pasti berbeda. Ayah awak laki perempuan, laki. Ibu awak laki perempuan, perempuan. Coba laki semua laki. Tu yang masalah gini gitu. Atau perempuan sama perempuan. Masalah lo. Jadi berbeda. Itu sunatullah itu. Di badan awak berbeda sedonyo. Tangan cuma 2, kaki cuma 2. Coba kalau 10 tangan, kacau je tu. Jarinya yo. Jadi semuanya adalah sunatullah. Sudah ketentuan dari Allah. Tinggal kita menjalaninya lagi. Yang menang, tidak ada yang menang sebenarnya itu. Yang terpilih, yang diberikan amanah oleh rakyat dan masyarakat Sumatera Barat dan Kota Padang. Ingat, hati-hati, jangan terlalu bangga. Itu adalah amanah. Amanah. Ini YouTube nih. Iza dotil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disio-sioan, baik amanah masyarakat, rakyat, apalagi amanah Allah, tunggu saat kehancuran pasti tiba. Jadi amanah tidak boleh disia-siakan. Kalau ada yang berjanji-janji dulu, tepati janji itu. Kalau tidak, munafik. Kalau tidak, jangan berjanji. Kau berjanji, jangan banyak anak. Tidak cik saya. Tapi kerajaan cik itu. Banyak-banyak janji tidak di kerajaan karena gunung. Yang belum terpilih, introspeksi diri. Berarti Allah belum mengizinkan. Ya mungkin perlu awak kaji ulang beliau sifat, sikap, karakter, model, gaya. Itu bisa saja itu ilmu, macam-macam lah. Jadi semuanya itu adalah kita menjalani. Yang terpilih jangan terlalu bangga, karena itu adalah amanah dari Allah, amanah dari masyarakat. Maka berusahalah semaksimal mungkin. Pejabat bisa masuk surga kalau dengan jabatannya dimanfaatkan untuk jalan yang Allah redha. Namanya imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi bisa juga nanti dia akan terjerat ke dalam neraka yang pertama sebelum masyarakatnya ikut pemimpinnya dulu, karena dia memerintah, membawa, membina, mengayomi warga dan masyarakat mungkin tidak dengan aturan Allah. Jadi hati-hati dan waspada sajalah. Pemimpin itu adalah orang yang pertama segala-galanya.
Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita sudah masuk di penghujung tahun. Kini November, sabantalai Desember. Ndak lama le dah. Tu masuk tahun 2025. Menurut awak umur awak bertambah. Tapi sabanahnya jatah hidup awak di hadapan Allah berkurang. Itu tasawuf, itu tauhid. Kalau ditakdirkan di sisi Allah umur 80 kini awak lah 70 berapa tadi Pak? 7 ampe. Berapa tinggal itu? Tu jatah kita di hadapan Allah tu. Karena sempat diskusi ringan tadi dengan beliau. Kalau jatah awak 60 di sisi Allah dulu dalam kandungan ibu, kini adalah 59, berarti tinggal itu setahun lainnya. Jangan main-main, hati-hati dan waspada. Mendaki perbanyak ibadah lagi. Karena kini ko apalagi kalau awak ni kini ko Bapak Ibu yang dalam saji ko terutama ko ko matuari ko lah condong ko ndak kata abi lah dah. Ndak condong lagi lah dah. Alah menghijau-hijau kata wanam ko. Ndak lama lah dah. Ya memang mumbang jatuh, kalau pun jatuh awak ndak tahu dah. Bila kau meninggal ndak tahu dah. Hanya kadang-kadang kan ala gaya wana, ala sakit-sakitan, alunnya meninggal dah. Tapi umur selam balik jatuh seketika matinya gitu kan. Ndak tahu kita, tapi sunnatullahnya. Secara hukum alamnya. Jadi kita syukuri nikmat yang ada bagi kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri untuk selalu dekat dengan ibadah. Bahwa kini masjid lah mulai rancak, lah mulai bagus. Maka jangan sampai salat jamaah ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, yang di komplek, yang tadangan suruh azan, kalau dalam perjalanan awak berhenti dulu, kaja salat jamaah tu. Bamang kok gitu, salatul jamaah afdol, lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajat, 27. Sekali awak Bapak Ibu salat maghrib di Masjid Nurul Ihsan sama jo 27 kali salat di rumah seorang. Kalau 27 kali itu lampir sebulan itu. 1 berbanding sebulan. Jadi oleh sebab itu dalam tauhidnya umur pendek tapi nilai kualitas amal pahala dilipat gandakan oleh Allah. Cari itu, jangan ditinggal. Hujan hari datang juga papayuang. Kalau mari basenter, kalau ndak ada kini suluh ada dah basenter. Licin jalan batungke. Kalau di pitua orang kampung awak kan kayak gitu tuh. Tungke wak licin jalan tu. Kalau ndak ada wak mengaji, ndak ada wirid do antara maghrib dan isya tu, siap salat maghrib ndak usah pulang lo Bapak Ibu. Di masjid zawa. Tunggu salat isya. Baca Al-Quran ke bisa. Salat sunnah ke, salat sunnah awabin, terserah salat sunnah taubat, banyak yang bisa lakukan. Lapane wak, ya duduk saja. Olah panik duduk, ya golek-golek saja. Kau ngah pulang tu yang kerja lagi. Di rumah yo kau balik, kemari balik. Supaya tak banyak lu pilih mengadu di rumah tu. Ya kalau tiba di rumah kan babigu nah tu, ado-ado tu. Lazanallah baru tiba di rumah baru. Tukang azal nan salah we. Jadi maka perbanyak saja itikaf duduk di masjid. Menyanda-nyanda, diskusi, kemana ke, ndak golek-golek saja. Ngalai-ngalai.
Menjalan waktu Isya masuk, alam masuk Isya kok belang-belang oleh tidur istirahat. Istirahat Bapak Ibu lah. Kalau lawannya ada kau istirahat selai. Ya main HP je menonton je lah. Ndak ada umur awak nanti kan hisab. Umur tu kan hisab tu. An umrihi. Kan ada 4 itu kata Rasul, ndak akan bergerak terapak kaki seorang hamba, la tazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan hidup, di antaranya an umrihi, masalah umur. Jadi umur awak kan ndak gratis doh di hadapan Allah, ada nanti ketentuan-ketentuannya. Jadi mari kita manfaatkan bermuhasabah diri hewa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan surah At-Taubah surah ke-9 ayat mulai dari ayat 71 sampai ayat 72. Lil mu'mini wal mu'minat, orang beriman itu yang laki-laki dan perempuan, sifatnya, karakternya, ciri-cirinya yang terbaik itu adalah ba'duhum awliya ba'd, mereka satu sama lain saling tolong menolong. Mengabu? Saling tolong menolong dalam kebaikan. Lama ngantuk Bu? Kalau dah kau tanya boleh tanya Bu, supaya hilang ngantuk tu. Ya soalnya ampun tak pandai lawak doh gitu kan. Kok kamu lawak encak lah dibuat panggung lawak lah gitu. Awak kan ngaji. Jadi orang beriman itu satu sama lain sifat yang terbaiknya saling tolong menolong. Ba'duhum awliya ba'd. Jadi kalau nak namuh menolong awak itu bukan orang yang beriman. Hilang karakter imannya cie itu. Karena dalam Al-Quran Allah juga telah sampaikan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah bersaudara. Maka saudara itu harus kita bagaimana saling tolong menolong. Apalagi kalau hidup di komplek, namanya komplek mana macam-macam. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa hidup seorang, harus tolong menolong. Maka konsep tolong menolong tu wa ta'awanu 'alal bir wa taqwa, tolong-tolonglah dalam kebaikan dan berbuat takwa. Jadi itu kuncinya dua. Kalau dalam kebaikan boleh tolong menolong, boleh. Dalam taat bertakwa kepada Allah boleh tolong menolong, boleh. Wala ta'awanu 'alal itsmi wa udwan, tidak boleh dalam tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Makanya hati kita. Jadi kalau ada kawan awak, saudara awak, famili awak, masyarakat awak yang butuh bantuan, bantu untuk kebaikan. Awak wajib haji dan umrah hanya satu kali. Contoh, awak ingin pai haji balik, pai umrah balik, tidak usah. Atau cari keluarga, famili atau masyarakat tu anaknya yang kurang dalam sekolah, dalam ekonomi, atau nyo ndak ada modal, atau nyo talili utang. Talili utang tu bahasa kampung tu. Utang salili pinggang. Kiri kanan mukuh belakang atas bawah sadualahnya orang nyutang lebih. Ingat, orang yang berhutang kalau mati tidak boleh masuk surga. Itu pasti itu. Kata Rasul kayak gitu. Ya Rasulullah, tolong solatkan ini jenazah. Ditanya oleh Rasul dulu, apakah dia punya hutang? Ada ya Rasul. Layado untuk pembayi ya. Ada ya Rasul. Baru disolatkan dia Rasul. Kalau tidak Nabi tidak mau nyembayangan tu. Makanya hati-hati Bapak Ibu nang kabau hutang. Kalau awak kabau hutang tak bisa indah, do harus iyo juga. Bapak ngambil kasih tahu istri awak ya. Istri kawan lah. Kau bini awak dah kita, dah bini kawan lain. Tak muat tu dah. Kalau ibu ngambil berhutang harus kasih tahu suami.
Tu waris itu. Kalau ndak nanti ndak bisa dijamin besok pagi awak duit tu. Lah bisa jamin, Bu? Wa mata dari nafsun bi ayyin adin tamut. Kapan, di mana, usia berapa, sadang mangah awak akan meninggal, kita ndak tahu. Maka hati-hati dengan hutang. Lah biar rancak ndak berhutang. Kalau berhutang tu banyak bahaya Janji tanggal 1 ada bayi dah. Lah tanggal 2, lah tanggal 3, lah tanggal 4 lo. 1 duto tu. Dusta. Jatuh ke munafik nanti itu. Aku telefon dia orang tu. Onde sadang dak ada warna pitia saimi dak ada saimi saja. Padahal untuk beli waris tu. Kan lah betul je lah itu. Jadi dusta 1, buat dusta yang kedua untuk menutupi dusta yang pertama. Alah banyak dosa itu. Habis kau buat lo duto yang ketiga untuk menutupi dosa 1, duto 2. Makanya hati-hati. Jadi kalau bisa selamatkan diri kita, tidak berhutang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu sama lain saling tolong menolong. Ciri karakter sifat orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 71 dan 72. Ada kau tanya, Bu, boleh? Yang kedua, ya'muru nabil ma'ruf. Orang yang beriman itu dia suka dan selalu menyuruh untuk berbuat kebaikan. Kalau awak lah merasa elok, lah merasa baik, lah merasa bagus dalam aturan agama Allah, ajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Jangan awak saja. Kalau ibu alapai solat ke rumah saji, ada kawan, ajak kawan tu. Niang, ke rumah saji lah, solat lah awak bersama-sama. Rumah saji tu biluh je lah. Ajak tu. Tugas awak ngajak Pak Ibu. Tu lah mulai tu anda namuh dah. Kan lalu ibu cuba dah. Cubalah dulu. Alah dicoba. Taruh mana ruih yang putih aso. Nabi itu tak pernah putus asa. Iya, kadang-kadang deh 8 nek awak di majahnya. Tu kalau 8 nek berhenti selai. Ndak muah dah. Kalau Nabi mudi tu bu ndak sampai Islam kemari dah. Mati salah 8 nek bu anak ambo lah sembahyang, bini ambo lah lo, ambo lah atas arah selai. Ndak bisa kayak gitu doh. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Gitu kata Allah. Jangan pakai kata nak namuah aja doh. Anda usah itu. Ajak salah. Pengurus masjid wajib. Tugas awak ngajak. Amuah ndak namuah ndak tugas awak. Itu dah tugas awak tu doh. Tugas kita adalah menyeru, mengajak. Nak naik Allah kakak payah gua. Oi nak kamari lah. Ikut kami gua naik kamari insya-Allah selamat. Jangan naik pergi ke situ. Ndak, ambo kau memanjik ke puncak bukit tu mati dalam kekufuran. Anak kandung seorang tu. Anak kandung seorang. Siapa tu, Bu? Kanan. Anak kandung. Tugas ayah ngajak. Itu caranya. Lah dibujuk lah bakacaro. Ndak boleh putus asa dah. Maninggal anak dalam kekufuran. Lah maninggal didoakan. Mohon ke Allah. Ditegur sama Allah itu bukan anakmu. Itu baru bilik ketik, bilik gedang le. Jadi bila nyo ndak kawan awak dah lah mati nyo. Lah mati tu salah di nyo lah le. Tapi selagi nyo le duit yo ajak terus. Bu ya, jangan pakai dan nama Allah. Cuba terus. Ajak terus. Tu. Entu juga anak cucu awak itu lah. Le 8 nek awak uya nyuruhnya sembahyang, dak sembahyang ada. Tu pada dia selai. Ndak bisa. Malan kalau anak cucu awak tu ndak namuhnya salat tu, cabui ke pinggang. Fadribu kan boleh tu. Suruhlah anak-anakmu solat. Muru auladakum bis solah. Kalau ndak namuhnya fadribu, lambui. Wasawa itu. Lah cuy. Pukul. Boleh. Siapa melarang? Ndak ada ham tu ndak ada tu doh.
Ham tu lah kalau mak diparui inyoh tu. Di inyoh ndak berlaku ham, dia awaknya lakukan ham. Muh dah. Ndak ada ceritanya. Anak awak nama gadangan awak bagi makannya, jo awaknya menyusu. Oh, buatnya mah. Syariatnya gitu kan. Ndak ada ceritanya. Awak kayak gitu, Pak. Nak besok jaga pagi ya. Subuh. Yo buya. Kalau ndak bah, buyangke ke semua ke bak tu. Jadi sebenarnya. Ndak jaga orang ke. Anak awak. Tak mangah. Menangis kan dah pakai dah sampai sehari tu nangis dah. Suantan nangis itu mah. Angke sekali itu, sudah itu besoknya takut itu. Bah aku angke lihat undon ha nyu kencang lo dewa tu. Ndak ada ceritanya. Nampak kok sabar. Wa tawasau bil haqq sampai nambanah tu terus wa tawasau bis sabar. Sabar ibu. Ajandanya dipakai istilah abi kesabaran nama tu dah muah tu dah. Sabar ndak ada batas. Siapa yang bilang sabar ada batasnya? Ndak ada. Ndak ada batasnya. Orang yang sabar itu ma'a. Innallaha ma'a basaratu, bersama. Gitu. Orang yang sabar. Jadi ciri khas orang yang beriman yang kedua yaitunya ya'muruna bil ma'ruf, suka dan selalu mengajak, menyuruh, menyeru kepada kebaikan. Kalau bapak-bapak lah berhenti merokok, kalau ada kawan yang merokok, ajak, jangan merokok jual itu caranya. Lah sana. Tu terang jangan dua balik riru Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ada yang kau tanya Bu boleh? Jadi selalu ngajak kepada kebaikan. Ndak boleh, jangan putus asa. Jangan berhenti Pak. Jangan sampai kita berhenti untuk menyeru kepada kebaikan. Tugas kita bersama bukan hanya tugas ulama, tugas ustaz, tugas guru agama, guru ngaji, ndak. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Kan gitu kata Allah. Kamu itu adalah umat terbaik yang dilahirkan, dikeluarkan di akhir zaman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan, cegah dari yang mungkar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada kau tanya Bu? Bisik-bisik Ibu nampaknya. Ya. Jangan nampak anak dah Bu. Kalau bau tang, maleh bayi ya. Ya, baik. Hutang adalah menentukan seseorang masuk ke dalam surganya Allah atau tidak. Ya. Jadi kalau ada kawan bautang di dunia kawak minta salamai aninya. Awak sayang kainya tu, maka diminta. Utang dibayar, piutang diterima. Ingat tu? Utang dibayar, piutang diterima. Paham ya Bu ya? Utang dibayar. Kalau piutang diterima. Jadi kalau anda seandainya memang ada berhutang sama kita, pas janji tanggalnya, ingetan sabalon itu, Bu, besok tanggal sekian. Kalau galihnya, kalau bahasa kampung boleh cek lah. Galih atau Bu galih ya? Kalau galihnya bisuk kabiko je tandai pena merah silang untuk selanjutnya mohon maaf. Gitu caranya. Ndak usah diutangi. Kalau ingin ibu bagi saja. Awak kayak gitu saja. Lah jalehnya memang hobinya tukang utang. Ndak mungkin kata bayi ada. Kalau nyo minta utang mungkin 200, agih se 50.000 atau 25.000. Ai ko yang adonyo ndak usah bayi. Alah tu. Ganti kata ibu impak sedekah.
Awak bi yo ikhlaskan saja daripada ndak ada mamboknya pulang gitu kan. Kalau ndak lagi ada 20,000 jadi yo. Ganti-ganti berempat sawak. Itu caranya. Ndak usah dipotongin lagi. Masalah beko. Nafsul mukmin, ini dalilnya hadis. Jiwa orang yang beriman terkatung-katung, entah kemana perginya, ndak tahu kemana perginya, hatta sebelum ditunaikan, dibayarkan utangnya, yuqda anhu, utangnya idahi. Ini ndak bisa, harus. Jadi kalau ada nan galih-galih tu, tolong nan galih-galih hutang, aja hutang je lai. Cukuyan apa yang ada. Iko api hutang jo. Sadua lai si rumah tu hutang sudah Jam dinding bau hutang, kain saruang bau hutang, ya kuali bau hutang, sendok bau hutang juga. Cukuyan salah yang ada tu, kanaah namanya tu, menerima apa yang ada. Yang ada syukuri. Kalau syukuri insya-Allah tidak akan terjadi hutang. Itu caranya. Kalau adalah doa karunia yang dititipkan Allah itu di rumah di mana saja, rezeki gitu, ya syukuri itu tuh. Insya Allah cukup. Insya Allah. Jadi harus diminta. Kalau ndak yo namuahnya do, ndak mungkin untuk membayar do. Tutui mati lah. Udah, sebaiknya kita maafkan saja. Tapi kalau 100 juta hutang kan ndak mungkin dimaafkan itu do. Mana tahu kan? Nyo gali tadi lubang go, nyo gali lubang go, kecil remah gali lubang, ndak ada tutui do, gali lubang saya, gali lubang saya. Aku tak puruk saya situ lah. Gitu. Hati-hati. Kalaulah manggali taruh ya, sekali dua kali cukup, ketiga jangan. Tutup. Enggak usah. Itu tipe ndak bagus itu. Awaklah menolongnya. Kan menolong sebenarnya tu. Tetapi dia itu tidak mau untuk menyelamatkan dirinya. Bahaya, hutang itu bahaya. Bacalah nanti dalam kitab-kitab hadis itu masalah hutang itu berat. Hutang harus dicatat. Banyak masalah yang timbul karena utang. Asa masuk tanggal 1, tu badai dalam diri itu lah tiba tu. Makanya banyak orang yang stres, yang stroke. Apalagi kalau hutang untuk pilkada kau. Awak anda tu pilih dah. Banyak ke panik kawan dibuat kau. Hutang lah salili pinggang awak dah terpilih dah. Kalau terpilih ada orang rencana untuk kanu lah kan. Untuk mencari gitu kan. Ya Bu ya. Hati-hati. Hutang dicatat. Wajib. Hutang catat. Kalau ibu-ibu yang punya kadai, catat hutang. Tulis. Onde-onde cie, catat yo. Onde-onde ciat gitu kan. Catat. Kalau tidak maafkan saja. Gitu. Ini nanti akan bermasalah. Maka itu gunanya tabalih itu. Papa ibu-ibu sebelum jenazah kau bawa, awak makamkan. Kalau ada utang piutang, ameh nama bungka, pitih nama belang, ada hitam dan putih, silakan datangi keluarga. Jadi sebenarnya itu adalah menyelamatkan jenazah dulu sebelum menghadap kepada Allah. Baru dibawa. Jadi sebenarnya bayi utang tu saat itu tuh. Kan Rasul kayak gitu. Wahai umatku, sepertinya aku sudah ada tanda-tanda. Tu sahabat tu lah camih sudah itu. Kalau ada yang selama ini yang aku pinjam, atau yang aku salah, atau yang terkasari, yang talacui, kan muncul seorang pemuda saat itu tuh. Saya ya Rasul, kan gitu tuh. Kenapa? Sewaktu Rasul dulu dalam perperangan naik onta, mau mecut onta, saya di belakang onta, saya yang kena pecut. Terus saya nuntut. Begitu. Boleh. Kan yang lain kan lebih bingung sudah itu. Umar bin Khattab marah. Abu Bakar Siddiq, luar biasa. Ali hebat. Ambil, mana pecutnya? Ya Rasul, saat dulu ambo kanelaci itu saya buka baju.
Sekarang imbas dong. Engkau buka baju juga ya Rasul. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh baik, buka baju. Sahabat makin merah. Makin marah dia. Setelah Rasulullah buka jubah beliau, mendekat pemuda itu, akhirnya pecut yang dipegang itu dibuang, dirangkul itu Rasul. Ya Rasulullah, kalau tidak saya akal-akalin kayak gini, kapan lagi saya akan menyentuh engkau ya Rasul? Iya, kalau nanti saya masuk surga bersama engkau ya Rasul. Kalau tidak, itu sahabat. Jadi harus. Jadi sahabatnya sebelum merengke itu bawa diselesain. Ini tentunya. Kalau saya tidak memungkinkan, maka boleh mendatangi keluarga. Ya Bu ya. Jadi masalah hutang hati-hati dan waspada, hasil ahli waris, dan jangan sampai tidak dibereskan, kecuali kalau bisa dengan kata maaf. Silakan. Ya Bu, silakan Bu. Masih ada Ibu di belakang tempat tadi? Oh ya Bu. Dia berutang lupa. Yang lupa tu inyo atau awak? Inyo lupa. Gitu. Kalau inyo lupa awak mengian. Oh dingiannya berang. Masya Allah. Ndak tahu diuntuang lo, kadang-kadang kawan ko do. Mbak menolong wawo takapi lo lari tolongnya gonggong loh itu. Ya, a'udzubillah, tsumma a'udzubillah. Ya Bu ya. Jadi ingian dari gini, wahai hamba-hamba yang berutang. Kalau Bu ingian tu bayi hutang. Sabalun awak meninggal. Kok ka meninggal, jangan berutang. Kok ka berutang, jangan meninggal dulu. Kok tak sasa meninggal, mati salah. Jadi Ibu, kalau seandainya memang lupa, boleh diingatkan. Itu gunanya dicatat